Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya Marcel Filipi dari kelas AB1G. Saya akan memaparkan materi yang telah diinstruksikan oleh Ibu dari pengantar bisnis. Baik, yang pertama, cara membuat laporan laba rugi perusahaan. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Karena itulah, laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas. Tujuan membuat laporan laba rugi. Tujuan membuat laporan ini bagi perusahaan diantaranya sebagai berikut: perhitungan besaran pajak perusahaan, lalu mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu, kemudian menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Unsur utama dalam membuat laporan laba rugi perusahaan dagang. Sebagai berikut, unsur-unsur yang harus disusun dalam cara menyusun laporan neraca laba rugi adalah pendapatan atau revenue. Revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurang potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lain. Beban atau expenses merupakan penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Kemudian keuntungan atau profit merupakan meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Selanjutnya, kerugian atau loss merupakan menurunnya ekuitas akibat transaksi ataupun beban serta pendistribusian kepada pemilik rugi. Oke, materi yang kedua, laporan neraca, pengertian, cara menyusunnya dan membacanya. Neraca merupakan suatu hal pokok dalam suatu laporan keuangan, terutama dalam perusahaan. Neraca menjadi kebutuhan penting dalam perkembangan perusahaan. Laporan neraca menjadi salah satu hal lumrah khususnya pada bidang akuntansi dan manajemen. Jadi, neraca harus bisa dipahami oleh kalangan yang bergelut pada bidang akuntansi serta manajemen. Kemudian cara menyusun neraca. Sebelum menyusun dan membaca laporan keuangan, hal pertama yang harus diketahui adalah beberapa poin yang ada di dalamnya. Neraca memiliki beberapa hal yang harus ada, seperti aset yang meliputi kas, surat berharga, biaya dibayar di muka, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kemudian kewajiban yang meliputi hutang, kewajiban yang masih harus dibayar, pembayaran di muka pelanggan, hutang pajak, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Kemudian ekuitas pemegang saham yang meliputi saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan saham treasury. Beberapa laporan keuangan neraca tersebut memiliki pengertian serta isi yang berbeda-beda. Komponen tersebut didapatkan dari istilah neraca itu sendiri. Adapun tipsnya sebagai berikut: tentukan tanggal dan periode pelaporan. Kemudian identifikasi aset Anda. Aset akan sering dibagi menjadi item baris sebagai berikut: aset lancar, kas dan setara kas, surat berharga jangka pendek, kemudian piutang, kemudian inventaris, lalu aset lancar lainnya. Dan ada pula aset tidak lancar sebagai berikut: surat berharga dalam jangka panjang, properti, aset tidak berwujud, aset tidak lancar lainnya. Dan ada pun aset lancar dan tidak lancar, keduanya harus total dan kemudian dijumlahkan secara bersamaan. Kemudian adanya identifikasi kewajiban Anda. Demikian pula Anda perlu mengidentifikasi kewajiban Anda. Sekali lagi, ini harus disusun dalam item baris dan total seperti di bawah ini. Kewajiban lancar meliputi akun hutang, biaya masih harus dibayar, kemudian pendapatan tangguhan, lalu kertas komersial, bagian lancar hutang jangka panjang, lalu kewajiban lancar lainnya. Kewajiban tidak lancar juga sebagai berikut: meliputi pendapatan ditangguhkan atau tidak lancar, kemudian kewajiban sewa jangka panjang, lalu hutang jangka panjang, kemudian liabilitas tidak lancar lainnya. Seperti halnya aset, ini harus total dan kemudian dijumlahkan. Lalu adanya penghitungan ekuitas pemegang saham. Item baris umum yang ditemukan di bagian ini neraca ini meliputi saham biasa, saham preferen, kemudian saham treasury. Pendapatan yang disimpan
Lalu ada juga tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Lalu, untuk menjadi kesimpulan, laporan neraca merupakan sebuah laporan yang erat kaitannya dengan keuangan, sehingga dalam proses pengolahan, pembuatan, serta pembacaannya haruslah lengkap dan detail, sehingga tidak terjadi kesalahan atau ketimpangan dalam pencatatan atau hal lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan saat pembacaan. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Hubungan antara laporan laba rugi neraca dan perubahan modal. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi atau communication antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang memiliki hubungan atau relation antara satu dengan yang lain. Selain itu, adapun hubungan antara laporan laba rugi neraca dan arus kas dapat dijelaskan sebagai berikut. Angka laba bersih dalam laporan laba rugi ditambahkan ke item baris laba ditahan di neraca yang mengubah jumlah ekuitas yang terdaftar di neraca. Kemudian angka laba bersih juga muncul sebagai item baris di bagian arus kas dari aktivitas operasi di laporan arus kas. Perubahan berbagai item baris di neraca bergulir ke item baris arus kas yang tercantum di laporan arus kas. Misalnya, peningkatan jumlah pinjaman yang terhutang muncul di bagian kewajiban di neraca sebagai saldo yang sedang berjalan, dan di arus kas dari bagian aktivitas pendanaan di laporan arus kas dalam jumlah penambahan perubahan. Saldo kas di akhir neraca juga muncul di laporan arus kas. Pembelian, penjualan, atau disposisi aset lainnya muncul di neraca atau sebagai pengurangan aset, dan laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian jika ada. Sebelum membuat neraca, Anda harus membuat laporan laba atau rugi dan laporan perubahan modal terlebih dahulu. Karena itu, maka akan sangat mudah jika setiap laporan keuangan atau transaksi perusahaan tercatat secara otomatis dalam akuntansi yang langsung dapat mengolahnya ke dalam berbagai laporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat.